Dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri yang adil dan bijaksana, moderator yang kami hormati, dan para kolega dari tim pro-oposisi yang kami banggakan, dan para pemerhati debat sekalian. Sebelum masuk kita karena argumentasi kami, beberapa setup kami. Satu, apa itu SMK? SMK adalah sekolah menengah kejuruan, yang dimana sekolah ini memfokuskan dalam satu bidang saja, yang dimana SMK ini kita itu memilih satu jurusan yang kita akan fokuskan untuk di dunia kerja atau di dunia perkuliahan. Tapi dua, kenapa yang difokuskan SMK untuk mencetak tenaga kerja? Karena SMK itu hanya yang dipelajari satu bidang saja, dan di mana bidang-bidang atau mata pelajaran yang ada itu sangat diuntungkan di dunia pekerjaan. Seperti apa? Seperti saya lebih memilih untuk masuk ke jurusan komputer, yang dimana setelah saya lulus saya akan bekerja karena saya sudah memiliki skill dan sekolah saya pun memfasilitasi akan hal itu. Tapi tiga, siapa yang berdampak akan hal ini? Oke, yang berdampak adalah siswa. Atau empat, mencetak tenaga kerja itu seperti apa? Seperti tanpa harus melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, saya bisa langsung kerja dengan mengandalkan skill yang sudah saya punya dari SMK tersebut. Oke, mari masuk ke latar belakang. Mengapa musinya pada akhirnya? Pada dasarnya di SMA tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk masuk ke dunia kerja. Jadi mereka tuh harus untuk masuk ke perguruan tinggi dan membuang waktu mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dan pada dasarnya SMK itu memiliki fasilitas yang memadai untuk mencetak tenaga kerja. Karena itulah mengapa SMK lebih difokuskan untuk mencetak tenaga kerja, bukan lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Urgensi kami yaitu untuk membuktikan lulusan SMK bisa mencetak tenaga kerja di dunia sekarang. Beberapa pembuktian yang akan kami buktikan yaitu mengapa ini baik pada akhirnya. Mengapa pada akhirnya SMK lebih difokuskan? Karena SMK itu juga bekerja mereka memiliki bekerja dengan berbagai perusahaan. Jadi bukan hanya satu perusahaan saja, dan juga siswa SMK lebih banyak mendapatkan pengalaman pada akhirnya. Mari masuk ke status quo kami. Di Indonesia sendiri sudah banyak atau dominan dengan lulusan SMK yang langsung bekerja tanpa memikirkan skill mereka. Karena mereka sudah mendapatkan skill itu skill di SMK dengan fasilitas yang memadai akan untuk mendapatkan di dunia pekerjaan mereka. Oke, mari masuk ke argumentasi utama kami. Satu, fasilitas di SMK lebih dominan ke perkembangan siswa di dunia kerja nanti. Dua, siswa SMK bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu di dunia kerja. Cerdas, sudah mantap, saya bangga berada di pihak pro. Baik, saya persilakan kepada tim kontra pembicara pertama kembali mengingatkan waktu 3 menit 20 detik. Argumentasi oposisi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Jadi masuk ke poin pertanyaan pertama. Mereka mengatakan mengenai fasilitas SMA yang tidak memadai untuk bekerja. Lalu mengapa persyaratan pekerjaan ada antara SMA atau SMK, bukan SMK saja? Itu adalah pertanyaan pertama. Kita ada pada perdebatan SMK harus lebih difokuskan untuk mencetak tenaga kerja, bukan lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi kita tidak membahas tentang bagaimana fasilitas pada SMK atau SMA itu sendiri, Dewan Juri, tapi kita melihat bagaimana lulusan SMK diberikan keluasan untuk memilih apakah mereka mau bekerja ataupun mereka ingin melanjutkannya ke perguruan tinggi. Sedangkan para proposisi mereka lebih memfokuskannya untuk mencetak tenaga kerja. Lalu mari lihat goals kita pada hari ini, yaitu menciptakan tenaga kerja yang lebih berkualitas dan spesialis di bidangnya. Kami tidak mengatakan bahwa lulusan SMK itu tidaklah berkualitas, Dewan Juri, tapi lihat bagaimana jika mereka masuk ke perguruan tinggi seperti mereka menyandang status diploma, mereka akan lebih spesialis pada bidang mereka. Lalu mari lihat karakteristik.
SMK sekolah menengah kejuruan spesialis pada bidang tertentu seperti manajemen pariwisata dan lainnya, di mana diharapkan mereka bisa langsung bekerja karena kurikulum yang mereka yang memberatkan praktek daripada teori. Lalu perguruan tinggi ada banyak jenisnya, ada perguruan tinggi negeri berdasarkan hukum seperti Unhas, UPI dan sebagainya. Lalu kita lihat kedinasan atau politeknik, di mana politeknik yang mereka adalah sarjana terapan yang memberatkan praktik daripada teori. Lalu mengapa pemerintah ini mengapa pemerintah ini memfokuskan padahal satu yang membiayai mereka untuk berkuliah bukanlah sepenuhnya uang negara, bukan uang juri. Yang kedua, apakah proposisi bisa memastikan penyerapan lulusan SMK di zaman sekarang di dunia pekerjaan, di mana analoginya saja sarjana S1 atau D4 diploma saja sudah susah untuk mencari kerja, apalagi mereka yang hanya lulusan SMK. Hal ini bisa dilakukan apabila pemerintah memiliki regulasi. Mereka akan langsung merekrut SMK dari SMK itu sendiri. Tapi mereka tidak menjelaskan tentang hal itu. Dewan juri SMK itu apabila itu ada di pembicaraan kedua itu sangat apa? Lalu ya, apakah kita kekurangan tenaga kerja, Dewan juri tenaga kerja ya, sehingga kita mengharuskan anak SMK langsung bekerja. Faktanya bahkan kita kelebihan tenaga kerja. Ada fenomena yang dilakukan kabur aja dulu yang dikarenakan gaji anak sarjana saja itu tidak cukup untuk menghidupi dirinya sendiri, apalagi anak SMK. Kenapa kan lebih baik kalau mereka bersekolah lagi lebih ahli di bidangnya? Kita membutuhkan spesialis sekarang, semakin ahli semakin dipercaya dan berkualitas. Dan bagaimana didapatkan yaitu dengan melanjutkannya ke perguruan tinggi. Lalu kedua, gaji yang sangat berbeda atau timpang. Mari kita jangan pikir bahwa gaji orang yang S1, S2 dan juga SMK itu sangat berbeda. Dari gaji PNS saja itu sangat berbeda. Bagaimana mereka memiliki kamar-kamar untuk lulusan yang berbeda. Maka dari itu siswa pada akhirnya waktunya habis. Saya persilakan kepada pembicara kedua dari tim Pro. Kembali mengingatkan waktu 5 menit 20 detik. Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan juri yang terhormat, musik kita kali ini adalah SMK harus lebih fokuskan untuk mencetak tenaga kerja, bukan lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Sebelum memasuki ranah argumentasi kami, setidaknya kami memiliki respon terhadap apa yang mereka katakan. Bagaimana jika siswa SMK masuk ke perguruan tinggi? Dewan juri yang terhormat, jawaban dari apa yang mereka tanyakan akan ada di dalam argumentasi kami. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan bahwa semakin spesialis atau bahkan lebih ahli akan jauh lebih diterima. Kemudian mereka mengatakan bahwa tidak ada kemungkinan bahwa orang yang mempunyai lulusan SMK itu akan jauh lebih mencetak tenaga kerja. Kemudian memasukkan argumentasi kami. Poin A, fasilitas di SMK lebih mendukung siswa untuk melanjutkan di dunia kerja. Fasilitas atau skill yang memadai di lingkup sekolah menengah kejuruan itu akan sangat berguna di dunia kerja. Maknanya apa? Satu, siswa SMK lebih siap untuk menjadi tenaga kerja dibandingkan lanjut ke perguruan tinggi, sehingga siswa lulusan SMK sangat dibutuhkan di dunia kerja sekarang ataupun yang akan datang. Kedua, infrastruktur dari sekolah menengah kejuruan itu akan berguna untuk praktik-praktik. Contohnya apa? Contohnya ketika diadakan PKL yang dimana siswa tersebut akan menggunakan itu, yang dimana jika di SMK itu akan sangat berguna untuk nantinya di dunia pekerjaan. Mengapa? Karena di sekolah menengah kejuruan itu sudah ada yang namanya pengembangan skill dari apa yang dasar dari siswa tersebut punyai, terus kemudian dikembangkan di dalam SMK tersebut. Kemudian poin B, siswa SMK bisa mendapatkan pengalaman dan ilmu di dunia kerja. Juri kami
mengamini bahwa di perguruan tinggi lulusan SMK akan mendapatkan ilmu, tapi juri sadari bahwa siswa sekolah menengah kejuruan sudah mendapatkan dua. Satu, siswa menengah kejuruan itu akan mendapatkan teori, dan kedua, siswa menengah kejuruan itu sudah mendapatkan yang namanya praktik, yang dimana pada akhirnya di sisi kami akan jauh lebih menguntungkan nantinya. Kemudian pada dasarnya yang dimana siswa menengah atas tidak memiliki skill atau pengalaman yang sudah dimiliki oleh siswa SMK tersebut. Kemudian fasilitas yang memadai. Siswa SMA sekolah menengah atas tidak mempunyai atau tidak mendapatkan fasilitas yang dimana yang didapatkan di sekolah menengah kejuruan, yang dimana siswa SMK itu pastinya akan jauh lebih dapat mencetak tenaga kerja dibandingkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jika nantinya tim kontra khawatir jikalau siswa SMK tersebut mau melanjutkan ke perguruan tinggi, itu tergantung individu, karena siswa SMK itu masuk ke dunia kejuruan untuk melatih skill atau untuk melatih skill mereka, yang dimana itu akan sangat berguna di dunia kerja. Saya tekankan lagi bahwa siswa SMK akan sangat-sangat dibutuhkan di dunia kerja dibandingkan siswa biasa. Kemudian apakah kalian mengatakan bahwa pada akhirnya SMA tidak butuh untuk melanjutkan tenaga kerja, dan apa maksud kalian bahwa SMA ini tidak dibutuhkan untuk waktunya habis. tenaga kerja? Dewa Juri, kami di musik kita kali ini adalah SMK harus lebih difokuskan untuk mencetak tenaga kerja, yang dimana siswa-siswa yang kamu maksud tadi itu akan bisa, tetapi dibandingkan dengan siswa SMK itu sangat-sangat lebih diuntungkan di pihak SMK tersebut. Dewa Juri, sekian, saya bangga menjadi tim Baik, saya persilahkan kepada tim kontra pembicaraan kedua. Kembali mengingatkan waktu 5 menit 20 detik. Saya persilahkan. Pendidikan yang berkaitan adalah hak semua pihak. Kami mengamini bahwa saat ini SMK dikhususkan supaya kita dapat mencetak generasi-generasi yang memfokuskan menuntut SMK untuk menghasilkan tenaga kerja. Artinya, sahabat datang di poin biasa mencetak tenaga, maka lulusan SMK setelah lulus mereka hanya membuang-buang waktu untuk melangkah ke jenjang di mana mereka akan mendapatkan pekerjaan. Mengapa mereka mengatakan hal demikian? Padahal ketika kamu melangkah ke perguruan tinggi, kamu dapat menaikkan taraf pemberian kamu, sehingga ketika kamu mencari kerja, mungkin perusahaan akan menerima kamu, menganggap bahwa kamu adalah orang yang berpendidikan lebih ahli dalam bidang itu, dan ada beberapa sandal-sandal lain yang mungkin akan kamu dapatkan yang tidak sama dengan lulusan SMA. Tapi lihat, bagaimana mereka mengatakan bahwa lulusan SMK itu lebih butuh untuk diserap sebagai tenaga kerja. Apakah ketika kamu menempuh pendidikan melalui di SMA, kamu tidak butuh untuk bekerja di luar bidang Tuhan? Kemudian, melalui komunitas kami saat ini, kamu perlahan akan bisa masyarakat tentang pendidikan. Ketika kamu memesankan kebijakan ini, ketika
dalam kerja, orang-orang akan berpikir untuk menghentikan dunia pendidikan mereka meski saja. Kenapa? Karena setelah lulus mereka menganggap bahwa mereka sudah mampu untuk membiayai diri mereka sudah padahal SDM dibentuk oleh pendidikan yang mendalam, sehingga kalau ini jadi SDM menjadi satu yang sudah terbelakang dalam dunia pendidikan, dan SDM yang juga terbelakang akan semakin tertinggal dalam dunia formal. Tapi dua, ketika SDM dan kualitas pendidikan sudah tidak memadai, bahkan dianggap tidak penting, akan ada profesi-profesi yang membutuhkan pekerjaan. Misalnya yang membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi, misalnya dokter, dalam beberapa masa ke depan akan muncul karena orang-orang pihak akan menganggap bahwa kamu tidak perlu memberikan pendidikan karena saat ini ada beberapa lain untuk mengisi lowongan pekerjaan begini. Karena masyarakat sudah menganggap pendidikan sebagai hal yang tabu. Jadi mungkin ya, namun semua orang bisa bekerja, namun Pak oposisi mau agar generasi yang akan datang bukan hanya sekedar mampu menghasilkan ataupun berprofesi, tapi juga mampu menciptakan sumber daya yang elok, yang memperbaiki citra Indonesia di mata dunia. Kemudian Tifro saya memastikan bagaimana argumentasi memang terjawab dengan menghadirkan dengan memastikan bagaimana penyerapan tenaga kerja di SMK. Tifro harus memastikan jika kamu belajar pendidikan di jenjang SMK, kamu dapat mencapai goals kamu mengenai bagaimana SMK itu bisa menyerap tenaga kerjanya semaksimal itu. Kemudian yang ketiga, skill itu butuh untuk diupdate terus-menerus. Kita tidak boleh mengatakan bahwa sekarang kita ada di era globalisasi yang dimana Indonesia sedang bersaing dengan dunia dengan negara lain untuk menghasilkan teknologi yang lebih unggul. Ketika hal ini diberhentikan di SMK, maka ada hal-hal yang akan berhenti. Kalau pendidikan stop, kita tidak bisa bersaing. Kenapa? Kamu akan memberhentikan pendidikan kamu dan kamu tidak bisa mendalami itu. Terima kasih. Dan kamu akan tertinggal dari negara-negara lain karena kamu menganggap bahwa pendidikan yang lebih lanjut atau di perguruan tinggi tidak akan seperti itu. Kemudian coba saja kalau misalnya memang ada jurusan seperti teknik di SMK, namun ketika kamu mau menghasilkan sumber daya manusia lebih baik di sumber daya manusia lebih baik di bidang itu, maka tentu kamu akan tidak boleh menutup memberhentikan hak semua orang untuk melanjutkan pendidikan mereka untuk mendalami skill mereka. Karena sekali lagi bahwa satu saat ini mengatakan bahwa ada beberapa perusahaan yang melihat jenjang pendidikan terakhir kamu, ketika kamu mendapatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, gaji kamu akan dinaikkan. Kita tidak bisa menutup mata bahwa semua orang pasti butuh gaji yang lebih tinggi. Memang iya, mungkin ketika kamu di SMK, kamu lulus dari SMA, kamu bisa menjadi tenaga kerja. Tapi kamu tidak boleh menutup mata untuk penyamaran pendidikan untuk skill lebih baik sehingga kamu dapat mendapatkan kerja lebih baik, bahkan menjadi posisi. Oke. Saya persilakan kepada pembicara ketiga mengingatkan kembali waktu 5 menit 20 detik. Itulah saya akan mulai dalam 3, 2, dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke komunitas saya, izinkan saya untuk memitas habis komunitas dari tim kawan dengan poin. Pertama, Juli di sini mereka khawatir karena bahkan lulusan sarjana ataupun diploma bahkan susah dapat kerja. Tapi Juli di sisi kami itu tidak akan terjadi karena apa? Lulusan SMK akan dapat mudah mendapatkan pekerjaan karena rata-rata SMK itu bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di dunia pekerjaan, sehingga jikalau ada sebuah siswa yang baru lulus dari SMK, tentu perusahaan yang bekerja sama dengan SMK tersebut bisa mengambil lulusan dari SMK tersebut bukan selanjutnya. 2, Juli mereka mengkhawatirkan hasil
hasil gaji yang berbeda dari lulusan SMK dan lulusan sarjana ataupun diploma akan berbeda jauh. Tapi ingat, waktu yang diperlukan untuk mencapai lulusan SMK dan mencapai lulusan diploma sarjana jauh berbeda juga. Sedangkan starting point dari karir pekerjaan mereka itu akan sama. Anggaplah lulusan SMK ini saat mendaftar di perusahaan baru ia menjadi pegawai. Sama pun juga seperti lulusan diploma ataupun lulusan sarjana ini ketika dia ingin mendaftar ke perusahaan dirinya dia akan menjadi pegawai dulu. Nah, di sini kan kita sudah melihat perbedaan jauh dari starting point-nya bukan. Nah, pada akhirnya itu akan berdampak positif pada sisi lulusan SMK yang langsung berada di dunia kerja jurusannya. 3. Di sisi kami SDM yang tertinggal itu tidak akan terjadi karena apa? Masyarakat saat ini lebih banyak teori dibandingkan praktik. Nah sehingga itu diperlukanlah pemerintah untuk memfokuskan lulusan SMK ini untuk mencatat tenaga kerja di dunia saat ini bukan. Nah selanjutnya 4. Untuk apa mereka membawa kasus anak SMA sedangkan yang seperti yang kita ketahui bahwa SMA itu adalah sekolah untuk orang-orang yang belum mengetahui untuk apa tujuan hidup dari mereka, apa yang akan mereka jalani di masa depan. Sedangkan SMK itu didesain oleh pemerintah untuk orang-orang, untuk pelajar-pelajar yang telah mengetahui apa sih passion dari pekerjaan mereka, sehingga pada akhirnya untuk yang mempercepat lulusan SMK itu kerja akan berdampak positif. Bukan sebenarnya 5. Juri ketertinggalan yang inovasi itu tidak akan terjadi di kami. Buktinya SMK di Indonesia pernah membuat salah satu otomotif yang bermerekkan SMK. Nah selanjutnya mengapa mobil bermerek SMK ini terkenal, bahkan mungkin banyak orang di sini tidak mengetahui bahwa SMK di Indonesia pernah membuat mobil. Nah karena apa? Karena pemerintah di saat itu tidak mendukung inovasi dari SMK tersebut. Nah bukan pada akhirnya itu adalah kesalahan dari pemerintah itu bukan. Maka dari itu kami hadir untuk mengubah pola pikir pemerintah agar lebih memfokuskan siswa lulusan SMK untuk langsung mencetak tenaga kerja di masyarakat. Selanjutnya masuk ke argumentasi saya. Dewan Jurnal Transformat berpikir saya di sini untuk membawa kasus nyata dari argumentasi yang dijelaskan oleh pembicara satu, pembicara dua, dan tim kami. Perlu disadari dari pembicara satu kami telah memberikan definisi tentang SMK bahwa SMK adalah sebuah sekolah menengah jurusan di mana SMK ini bertujuan untuk mengembangkan skill siswa yang dimana lebih berfokus ke pengembangan bakat siswa di dunia kerja kan. Sehingga pilihan untuk lebih difokuskan untuk mencetak di dunia kerja di masyarakat itu agar lebih relevan. Bukan pada akhirnya perlu diketahui juga banyak keluarga siswa ataupun siswa itu sendiri lebih memilih SMK karena mereka telah tahu vision dari pekerjaan mereka di masa depan sendiri itu seperti apa. Juri kami mengamini bahwa di perguruan tinggi lulusan SMK akan mendapatkan teori ataupun ilmu yang lebih tinggi daripada lulusan SMK. Tapi di sisi kami itu akan menjadi dua keuntungan karena jika lulusan SMK ini langsung bekerja, tentu mereka akan mendapatkan praktik dan praktik itu pada akhirnya akan menghasilkan teori. Nah bukan pada akhirnya hal itu akan berdampak pada dua poin positif. Bukan selanjutnya kenapa di sisi kami tidak difokuskan ke perguruan tinggi juri, karena pekerjaan setelah lulus SMK ataupun setelah lulus pekerjaan tinggi itu sama. Mari kita analogikan secara simpel. Ada dua orang yang ingin berlari dengan jarak yang sama. Nah, starting point-nya itu sama. Sedangkan si pelari A ini lebih cepat untuk berlari dari garis start. Sedangkan si orang B ini lebih lama start untuk memulai larinya dibandingkan si orang dia ini. Bukan pada akhirnya orang A ini akan membuat progres yang lebih cepat dibandingkan orang B ini. Bukan. Nah, message dari diri kami adalah lulusan SMK akan bisa mendapatkan dua keuntungan seperti yang saya jelaskan tadi, keuntungan secara teori dan ilmu serta keuntungan dalam bidang praktik dan pengalaman. Selanjutnya, proses dari tim lawan, lulusan SMK dari tim lawan pada akhirnya harus menambah dana untuk perguruan tinggi yang sia-sia, karena pada akhirnya mereka akan memulai pekerjaan yang sama, yaitu dari pegawai. Tidak mungkin sebuah lulusan diploma sarjana langsung menjadi pos ataupun menjadi CEO ataupun lebih tinggi daripada karyawan ataupun pegawai biasa yang dimulai dari lulusan SMK. Saya bahkan bikin proposisi. Saya persilakan kepada tim kontra pembicara ketiga. Saya ingatkan kembali waktu 5 menit 20 detik.
saya akan mulai dari 3, 2, 1. Beralih pada poin respon saya yang pertama. Kalian mengatakan bahwa terkait dengan khawatir nanti diploma sulit dapat pekerjaan. Bukan seperti itu yang saya maksud, tapi bahwa kalian maksudkan bahwa memang kerjasama SMK dengan perusahaan itu ada, tapi itu cuma dalam bentuk PKL dan pada akhirnya perusahaannya akan memilih apakah ia akan merekrut si siswa ini atau tidak, dan tentunya si perusahaan akan merekrut orang yang lebih pantas, bukan? Dan orang yang lebih pantas itu tentunya mereka merasakan bahwa yang lebih pantas adalah orang yang telah masuk di perguruan tinggi. Lalu dua, kalian mengatakan bahwa startup SMK dan kuliah itu sama pada akhirnya, mereka tentunya akan menjadi pegawai pada akhirnya. Lalu kalian menambahkan dengan starting point bahwa A lebih cepat, lebih lambat kalau semisal kemarin. Tapi lihat siapa yang lebih akan bertahan pada akhirnya, apakah A yang dari tadi berlari terus atau B yang lambat tetapi pasti sampai di ujung, sampai di finish itu. Lalu kualifikasi. Jadi kalian mengatakan bahwa terkait dengan kendala inovasi, kami maksud bahwa kendala inovasi itu berada pada saat mereka bekerja pun, pada saat mereka masih di SMK. Memang pada saat itu mereka SMK yang keempat yang kamu katakan bahwa mereka ada kok yang mempunyai inovasi yang bahkan lebih dari itu, cuma dikarenakan mereka tertarik dikarenakan pemerintah saja. Tetapi coba jawab pertanyaan saya, apakah semua orang yang berada di SMK itu dapat membuat inovasi yang sama atau bahkan lebih bagus dari itu? Itu mengapa kepada poin elaborasi saya. Dengan posisi seperti ini dan kalian mendukung hal ini, dan kalian dari mendukung hal ini akan masuk ke paradigma. Melahirkan paradigma pendidikan tidak seperti itu. Maka yang terjadi karena orang-orang akan berapa terus kalau mau masuk di SMK ya untuk kerja saja. Ada dua pemikiran pada akhirnya. Satu, orang tua yang tidak memasukkan anaknya ke SMK karena berpikir bahwa mau nanti ada stop fokus untuk belajar ke perguruan tinggi. Lalu dua, ada orang tua yang berfokus untuk membuat anaknya ini bekerja, punya pekerjaan dan menghasilkan uang yang berakhir mereka masuk kepada ke SMK. Tapi yang menjadi hal pada akhirnya jadinya awal orang berpikiran bahwa masuk SMK itu langsung punya pekerjaan. Tapi B, pas dapat di lapangan kerja tidak akan cuma itu. Sebenarnya itu pada akhirnya orang-orang yang tidak lanjut juga ke perguruan tinggi, karena orang-orang yang di SMK juga akan tahu bahwa setelah SMK langsung menjadi tenaga kerja. Pada akhirnya mereka tidak lanjut ke perguruan tinggi dan mereka mempunyai ranah dan skill yang sama semua, sehingga pada akhirnya perusahaan akan cuma menerima sedikit dari mereka dan yang lainnya dapat menjadi pengangguran. Lalu kalau ranah dan skill pada akhirnya makin sulit mungkin orang mendapatkan pekerjaan. Kalau orang menunggu di skill dasar yang sama, dan pada akhirnya ada yang jadi spesialis atau yang lebih beda dari itu yang dapat melanjutkan orang lain yang sebelumnya pernah hadir. Lalu apa dampak buruknya pada akhirnya Pak? Tenaga kerja yang menjadi spesialis itu akan berkurang, bahkan sampai tidak ada kalau paradigma ini terus diteruskan. Lalu B, usaha mendatangkan tenaga kerja asing dan orang-orang Indonesia bisa keluar seperti apa yang tadi telah dikatakan oleh kalian pembicara pertama saya. Lalu kalian itu membawa mekanisme pada pembicara ketiga kalian, dan itu sudah sangat terlambat. Pertanyaan saya tidak terima kasih saudaraku, apa relevansi atau contoh usaha otomotif yang anak SMK ini tidak terkenal dengan kebebasan mereka melanjutkan ke perguruan tinggi? Oke, lanjut. Di perbincangan kedua kalian juga mengatakan bahwa SMK itu ada teori dan juga praktik. Tapi cuma kalian untuk melewati perkembangan zaman yang ada, seperti kalian telah bicarakan oleh pembicaraan dua saya bahwa teori dan praktik ini tidak akan cukup pada akhirnya di perkembangan zaman yang ada, dikarenakan tentunya dari orang-orang dari luar negeri pun ataupun perusahaan besar akan terus berinovasi. Nah, inovasi inilah yang akan menjadikan orang-orang yang cuma lulusan SMK dan tidak lanjut ke perguruan tinggi akan menjadi tertinggal, dan mereka tentunya ya bertumpuk saya di situ tidak bakalan susah untuk mendapatkan pekerjaan karena pekerjaannya sudah diisi oleh orang-orang yang lebih sedikit lebih bisa dari mereka, dan seperti yang saya katakan tadi bahwa perusahaan-perusahaan besar tadi akan mengambil pekerja asing bukan dari Indonesia sendiri yang merasakan apa ekonomi negara tidak akan stabil pada akhirnya, bahkan menjadi tim kontrak.
Oke. Selanjutnya pembicara kesimpulan, saya persilahkan kepada tim kontrak. Kembali mengingatkan waktu 2 menit 20 detik. Kita pada akhir pada hari ini di mana proposisi sangat keliru membaca maksud pada perdebatan hari ini karena pertama mereka memperdebatkan tentang fasilitas di SMK dan di SMA, di mana hal ini bukanlah menjadi permasalahan pada perdebatan pada hari ini. Kita mempermasalahkan tentang bagaimana SMK harus lebih difokuskan untuk mencetak tenaga kerja atau mereka bisa melanjutkan atau mereka bahkan lebih baik melanjutkan untuk ke perguruan tinggi. Yang kedua, mereka tidak membawakan mekanisme saat program anak SMK lebih difokuskan untuk mencetak tenaga kerja. Oke, lalu yang ketiga dari pembicara pertama mereka. Lalu yang ketiga, mekanisme mereka tidak datang mekanisme, namun mekanismenya sangat terlambat, yaitu ada pada pembicara ketiga mereka, dan ini sangat lemah Dewa Juri. Mereka membawa bahwa SMK bekerja sama dengan perusahaan sehingga pada akhirnya ini akan menyerap tenaga kerja. Namun sadari bahwa kerjasama mereka hanyalah pada bentuk PKL saja seperti yang dibicarakan pada pembicara ketiga kami. Lalu mereka tidak menjelaskan lebih rinci mengenai bagaimana penyerapannya pada akhirnya, sehingga hal tersebut tidak dapat dikredit Dewa Juri. Lalu lihat bagaimana kami pada kontra kami akan menang karena kami memaparkan pertama urgensi SMA untuk melanjutkan pendidikan. Mereka akan lebih spesialis dan pada akhirnya akan lebih berkualitas dan mereka bisa bersaing di kancah nasional, berkancah internasional maupun internasional. Yang B, gaji mereka akan lebih baik pada akhirnya. Seperti yang dari pembicara pertama mereka bersama kami memaparkan bahwa gaji pada SMA dan diploma akan sangat berbeda. Lalu kedua, argumen terkuat kami yang tidak pernah mereka bantah adalah proposisi tidak bisa memastikan penyerapan tenaga kerja pada lulusan SMA pada akhirnya, dan perbedaan gaji yang pada akhirnya ini adalah poin terkuat dari kontra sehingga kami layak menangkan mosi perdebatan pada hari ini. Lalu lihat apakah hidup ini hanya tentang perlombaan Dewan Juri sehingga harus orang yang lebih duluan untuk bekerja, melainkan mereka juga Oke, waktunya habis. Saya persilakan kepada tim Pro sebagai pembicara kesimpulan 2 menit 20 detik. Replay speech saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Tibalah kita di penghujung perdebatan kita pada kali ini, yang dimana saya akan menyampaikan 3 poin, yaitu poin kemenangan dari poin kekalahan dari tim lawan, kedua poin kemenangan dari tim kami, dan 3 kesimpulan dari posisi perdebatan kita pada kali ini. Oke, mari masuk ke poin mengapa pada akhirnya pihak oposisi akan kalah pada akhirnya. Lihatlah mereka, argumentasi mereka tidak sesuai dengan alur mosi. Mereka mengatakan bahwa kami itu tidak keluar dari alur mosi. Lalu bagaimana mereka yang keluar pada dasarnya mereka yang keluar dari alur mosi? Mereka mengatakan bagaimana ketika lulusan SMK jika ingin kuliah, bagaimana pada dasarnya argumentasi mereka itu sudah buntu pada akhirnya karena sudah dibawakan dari pembicaraan pertama mereka. Lalu bagaimana pada akhirnya mosi ini adalah mosi analisis atau mosi perbandingan, dan kami akan memfokuskan SMK untuk mencetak tenaga kerja. Bukan berarti kami menutup mata akan tentang pembicara kedua mereka mengatakan tentang perbuteran. Tapi argumen kami sudah mencukupi kenapa yang harus lebih difokuskan adalah SMK. Selanjutnya, tapi pada dasarnya yang sangat perlu itu kami poin kemenangan dari tim kami, yaitu kami sudah memberikan argumentasi bagaimana kenapa SMK itu harus lebih difokuskan, karena pada dasarnya yang sangat diperlukan itu skill, yang dimana lulusan SMK lebih memiliki skill yang karena
Selanjutnya, mereka mengatakan lulusan S1 dan atau D4 saja tidak gampang mendapatkan kerja. Lalu bagaimana sekarang perusahaan atau kantor lebih memilih untuk karyawan mereka itu mempunyai skill yang kompeten untuk perusahaan mereka. Dan jika SMK itu sudah dan di SMK itu sudah didapatkan yang namanya skill, karena fasilitas yang sangat memadai. Dan selanjutnya, Indonesia sendiri sudah banyak atau dominan dengan lulusan SMK yang langsung kerja dan itu menjadi poin pertimbangan dari perusahaan. Oke, baik, waktunya habis. Terima kasih kepada tim pro dan kontra. Saya persilahkan kembali ke tempatnya.